Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kepada seluruh pemirsa dan juga viewer dan subscribernya Akademik TV. Kita jumpa lagi di channel YouTube Akademik TV, salah satu channel yang menginspirasi bagi kita semua. Dan pada hari ini kembali kita dalam salah satu program unggulan dari Akademik TV yang kita biasa sebut dengan Scholar Table, yaitu meja yang menghidangkan diskusi renyah dan juga diskusi ringan, akan tetapi tetap bermutu. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Dan pada siang hari ini hadir bersama kita salah seorang aktivis yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Bang Ray Rangkuti. Assalamualaikum Bang Ray. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Ray, ini Bang Ray kan aktivis ini ya, pendiri Lingkar Madani dan juga banyak sekali kegiatan sosial yang beliau ikuti, dan pada ada terjadi pandemi corona. Kita tahu sejak kurang lebih 8 atau 9 bulan kita sudah masa hidup bersama pandemi corona. Di satu sisi, banyak pihak yang menginginkan pilkada tetap berlangsung karena kita tidak bisa menghindari corona dan kita juga membutuhkan pilkada. Di sisi lain, banyak orang yang memiliki kekhawatiran. Kita akan mulai diskusi ini kepada Bang Ray. Kita akan mulai dari sebuah pertanyaan. Bagian yang dikerjakan oleh masyarakat, sehingga dengan begitu semua pihak ya, baik penyelenggara, peserta pemilu, pilkada maupun masyarakat betul-betul memegang protokol COVID-19 meskipun melakukan aktivitas pilkada yang akan dilaksanakan 2020 yang akan datang ini. Nah, di luar itu tentu saja seperti kita ketahui, kita juga aturan itu juga mendesain agar lebih menyedikitkan pertemuan yang bersifat tatap muka. Gitu. Kenapa gitu? Lagi-lagi untuk menghindari ya jangan sampai terjadi lonjakan positif COVID-19 akibat pilkada. Gitu. Makanya kampanye terbuka, ya, kemudian juga kehadiran pemilih di TPS misalnya diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi semacam penumpukan ya di TPS. Gitu. Atau istilahnya ada terjadi kerumunan masyarakat massa di dalam satu tempat dalam satu waktu yang bersamaan. Oke, artinya begini Bang, kita bisa melihat bahwasanya memang pemerintah dari awal sudah merancang 2020 ini berbagai peraturan, terutama melalui PKPU, agar memang pilkada masih mungkin laksanakan di tengah pandemi, mengikuti protokol begitu ya. Dari regulasi ini, kita melihat kalau regulasi tentang pilkada ini sendiri awalnya kan dirumuskan sebelum masa pandemi ya. Kalau undang-undang pemilihan gubernur, bupati, wali kota sendiri itu kan undang-undang pada tahun 2014 yang kemudian menjadi Perpu dan hari ini sudah disahkan menjadi undang-undang kembali melalui Perpu nomor 2. Kira-kira secara regulasi sudah cukup nggak Perpu itu atau undang-undang yang menetapkan Perpu tadi menjadi dasar dari pelaksanaan pilkada kita hari ini, Bang? Sudah cukup nggak? Ada perbedaan pendapat ya, termasuk di kalangan penyelenggara pemilu dalam ini KPU. KPU menganggap bahwa Perpu yang karena asumsi yang tadi, karena perubahan-perubahan itu ada pada level undang-undang yang tentu saja bukan kewenangan KPU untuk mengubahnya. Nah, karena kalau undang-undangnya tidak dirubah, dengan sendirinya aturan dirubah gitu ya, artinya PKPU tidak akan dirubah kalau aturan di atasnya tidak berubah. Teknis pelaksanaan pilkada yang disesuaikan dengan situasi kekinian, yaitu adanya pandemi COVID-19. Nah, faktanya tidak banyak yang dirubah oleh KPU gitu. Kemarin itu karena asumsi yang tadi, karena perubahan itu ada pada level undang-undang yang tentu saja bukan kewenangan KPU untuk mengubahnya. Gitu. Nah, karena kalau undang-undangnya tidak dirubah, dengan sendirinya aturan di bawahnya juga
itu tidak mungkin dirubah gitu ya. Artinya PKPU tidak akan dirubah kalau aturan di atasnya tidak berubah. Nah, tetapi setelah ribut-ribut kemarin pasca proses pendaftaran itu, akhirnya tetap ditemukan titik temu, KPU tetap didorong untuk mendesain sistem pemilu atau pilkada secara teknis, ya bukan mendesain sistem, tapi mendesain teknis pelaksanaan pilkada yang lebih adaptatif dengan perkembangan COVID-19. Makanya dibuatlah aturan soal misalnya tidak boleh ada kampanye terbuka, padahal kampanye terbuka itu ya bisa ditetapkan oleh undang-undang. Tapi karena sudah ada semacam kesepakatan kemarin, nah maka aturannya berdasarkan kesepakatan itu bahwa peserta pemilu atau peserta pilkada tidak diperkenankan untuk melakukan kampanye terbuka. Nah ini yang perbedaan-perbedaan antara mereka tentu saja. Ada dua hal di sini yang dikhawatirkan ketika regulasi itu diperdebatkan. Apakah ada kemungkinan cacat hukum dari hasil proses pilkada ini? Karena begini, orang melihat kalau banyak sekali urusan-urusan atau aturan yang diatur melalui PKPU, sementara kita ini kan punya undang-undang tentang ini ya, PUU ya. Jadi materi muatan undang-undang itu kan nggak boleh terlalu diatur oleh lembaga yang teknis gitu seperti KPU. Makanya ada bupati yang tidak peduli, dia tetap gelar kampanye terbuka karena undang-undang melindungi gitu. Ini bisa menimbulkan azas ketidakpastian hukum ini malah ada azas yang memunculkan hukum yang tidak pasti. Apa kemungkinan? Sebetulnya tidak ya, karena kalau ada yang merasa haknya terkangkangi oleh aturan itu, sejatinya dari sekarang mereka melakukan gugatan. Tapi kalau mereka tetap ikut tahapan, lalu melakukan gugatan misalnya setelah kalah gitu, ya secara moral etik, ya gugatan itu sejatinya ya ditolak. Gitu. Artinya yang bersangkutan baru menggugat setelah kalah gitu ya, padahal kemarin-kemarin nggak gugat aturan itu. Nah jadi artinya apa? Artinya dalam postulat hukum itu, kalau nggak ada gugatan, ya itulah hukumnya, kira-kira gitu. Betul. Jadi ini jalan terus, belum ada yang menggugat aturan itu. Nah kalau nggak ada aturan itu yang menggugatnya sekarang ini, ya artinya aturan itu diterima semua pihak, gitu loh kira-kira. Tapi kalau nanti ada yang kalah lalu menggugat aturan itu, boleh-boleh saja aturan itu dirubah, tetapi tidak akan mengubah hasil pemilu atau hasil pilkada. Itu artinya aturannya hanya berlaku untuk pilkada berikutnya, kira-kira. Iya, jadi memang sebenarnya dari pihak pemerintah sudah menyiapkan peranata hukumnya yang kemudian perubahannya ini kadang-kadang yang tidak siap oleh para peserta pemilu, bahkan oleh masyarakat sebagian. Tapi kekhawatiran untuk melakukan gugatan, misalnya judicial review undang-undang atau misalnya uji peraturan PKPU itu kan butuh waktu, Bang. Banyak orang yang memandang dengan waktu tinggal 2 bulan nggak mungkin dilakukan. Betul. Ya. Betul. Ya. Makanya itu kan harus diperhitungkan matang betul. Kalaupun nanti digugat, putusannya belum tentu berimplikasi langsung kepada kita. Iya. Katakanlah misalnya kita gugat aturan soal kampanye PKPU yang berhubungan dengan aturan yang berhubungan dengan PKPU yang melarang pasangan calon untuk tidak melakukan kampanye terbuka misalnya masuk ke PT Tun karena hubungannya kan dengan SK PKPU gitu. Tetapi bisa sebulan 2 bulan yang akan datang diputuskan oleh PT Tun. Jadi putusannya menguntungkan kita, tetapi secara faktual sudah tidak berguna bagi kita gitu. Karena hasil pilkadanya sudah ditetapkan oleh KPU gitu. Sudah ada penetapan. Apakah hasil pilkada bisa digugat karena putusan PT Tun yang membolehkan kampanye terbuka itu misalnya yang nggak bisa digugat. Karena yang dinyatakan di Mahkamah Konstitusi itu hasil pilkada hanya bisa digugat kalau bisa dibuktikan adanya selisih suara kan. Yang ternyata mestinya menguntungkan kita tetapi faktanya merugikan kita. Salah satu itu dasarnya gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi ya pakai putusan Tun misalnya untuk membatalkan hasil pemilu ya nggak bisa. Itu yang saya sebutkan tadi, aturannya bisa memenangkan kita, tetapi
secara faktual sudah nggak berguna juga bagi kita, itu hanya berguna untuk pilkada berikutnya, kira-kira gitu. Ya, artinya setidaknya biaya pilkada yang begitu besar jangan sampai sia-sia gara-gara nanti akan dibatalkan ya Bang Rey ya. Kita juga sebagai masyarakat juga tidak ingin. Ya, makanya kalau ada keberatan ya, kalau ada keberatan, ada ketidaksetujuan dengan aturan yang ada di PKPU sekarang, ya mestinya dari sekarang digugat. Gitu, sebelum tahapannya berlalu. Sebab kalau tahapannya sudah berlalu baru digugat, ya tentu saja seperti yang disebutkan tadi, aturan itu hanya berlaku untuk periode berikutnya, tidak akan berlaku surut, kira-kira gitu. Oke, dari sisi regulasi ini pemirsa kita sudah tangkap poinnya dari Bang Rey penjelasannya. Jadi di tengah polemik ataupun kontroversi pelaksanaan pilkada di tengah pandemi, secara hukum kita tetap optimis ya Bang ya, bahwasanya pilkada ini akan konstitusional, akan sangat konstitusional. Artinya memiliki dasar-dasar hukum yang kuat. Dan sekalipun ada gugatan, mungkin tidak akan sampai membatalkan hasil pilkada. Nah, kalau dasar hukum melaksanakan pilkada ini ya kuat, gitu. Ya, artinya yang kita khawatirnya itu tadi, kalau PKPU digugat, terus banyak yang nanti dibatalkan atau ditolak misalnya, itu yang dikhawatirkan. Ya teknisnya, ya. Kalau kan dasar pelaksanaannya sendiri kuat, karena diatur undang-undang. Undang-undang menetapkan bahwa pilkada dilaksanakan tahun 2000, akhir 2009 sebetulnya, 2019. Tapi kemudian diundurkan ke akhir 2020 sesuai dengan Perpu. Jadi dasarnya kuat undang-undang. Tapi kalau Anda nggak setuju teknisnya, ya itu lain lagi gitu. Tapi dasar pelaksanaan pilkadanya sendiri kuat. Gitu. Yang justru sebetulnya tidak terlalu kuat itu adalah dasar menunda pilkadanya. Pakai apa dasarnya gitu? Semata-mata katanya karena pandemi. Oke, artinya ada pilkada karena pandemi. Nah, pandeminya itu harus diputuskan secara politik. Dan juga oleh KPU gitu. Yang didasarkan pada A, B, D, C gitu loh kira-kira. Jadi melaksanakan tahapan ini ya kan tidak perlu ada syarat karena memang undang-undang mengamanahkannya gitu. Justru yang perlu syarat itu adalah ya kan menunda hasil pilkada, menunda tahapan pilkada. Nah, itu butuh syarat tuh. Kira-kira. Ya, terima kasih Bang Rey. Kita masuk ke ini, banyak orang yang curiga bahwasanya sebenarnya yang kalau kita lihat bahwa yang sangat ingin pilkada ini tetap lanjut kan orang katakanlah pemerintah gitu. Kira-kira keputusan pemerintah untuk melaksanakan, ya kalau kita tidak salah beberapa hari yang lalu juru bicara pemerintah ya Bang Fajrul juga mengatakan tidak ada penundaan gitu. Kira-kira untuk mengatasi atau untuk membantah tuduhan orang-orang yang mengatakan ada kepentingan orang-orang tertentu di belakang keputusan pilkada lanjut terus. Itu kira-kira ada nggak Bang Rey melihat itu? Ada kepentingan siapa kira-kira? Ya, murni seperti tadi karena memang sudah ditetapkan gitu aturannya. Gitu. Ya itu alasan legalnya ya. Legalnya. Tapi pilihan ditunda atau tidak itu juga memang mungkin terkait dengan pertimbangan-pertimbangan banyak pihak ya. Tentu di luar soal apa namanya itu ya ada COVID-19. Pertama pertimbangannya ya tentu karena pemerintah meyakini bahwa mereka bisa apa istilahnya itu ya mengelola apa istilahnya itu ya kenaikan positif COVID-19 ini gitu loh kira-kira. Dan KPU setuju juga karena mereka meyakini bahwa pilkada ini masih bisa dikelola dalam situasi yang seperti sekarang. Saya kira itu motif pertamanya. Kalau khususnya kepada motif kepada presiden atau pada pemerintah, saya kira salah satu pertimbangan pemerintah itu ya agar apa namanya ya kelesuan ekonomi ini bisa digerakkan. Gitu. Karena bersamaan dengan pelaksanaan pilkada kan biaya operasional baik dari paslon maupun dari negara itu kan besar kan. Sekarang ini misalnya untuk pilkada ini negara harus mengeluarkan uang mencapai apa namanya puluhan miliar gitu ya, belasan miliar malah gitu. Belasan miliar gitu. Belasan triliun gitu. Dan itu uang tidak kecil. Di tengah masa pandemi yang seperti sekarang itu kan APBN ini merupakan salah satunya stimulus bagi perbaikan ekonomi.
Iya, iya. Jadi kalau negara mengucurkan uang hampir 17 triliun untuk pilkada misalnya, itu sedikit banyaknya bisa membuat stabil ekonomi karena Belum impact-nya kan lagi kemana-mana dari kan. paslon ya Bang ya, paslon pasti mengucurkan uang juga. Apalagi paslon gitu Iya, ya, apalagi relawan-relawan mungkin yang relawan. mendukung paslon-paslon. Ada percetakan sablon lah, ya spanduk, ya, Betul. kemudian relawan, ya, kemudian macam-macam gitu. Termasuk uang negara kan pembelian APD, ya kan, alat ini, alat itu gitu ya, termasuk mengganji nanti PPS, PPK ya, KPPS gitu, yang tidak sedikit juga gitu. Dan uang seperti itu kan amat sangat penting saat ini juga bagi masyarakat, tapi juga penting bagi pemerintah dalam rangka membuat apa namanya ya angka pertumbuhan kita itu tidak anjlok sekali gitu, karena masih ada yang dikelola kan uangnya gitu. Saya kira itu salah satu pertimbangan pemerintah kenapa mereka seperti ngotot untuk tetap melaksanakan pilkada. Dan itu pada tingkat tertentu ya baik-baik saja gitu. Itu kan sama seperti kita tetap cari uang gitu ya, yang nggak mungkin kita di rumah terus juga. Kalau nggak ada pemasukan kan kira-kira gitu. Iya, Bang. Tetapi ya memang harus dengan apa namanya tertib, harus betul-betul menjalankan protokol COVID-19 itu. Gitu. Nah, dalam hal itulah baik KPU maupun pemerintah tetap menegaskan agar pilkada ini dibuat dalam konteks atau dalam situasi yang tertib, yaitu semuanya memegang teguh protokol COVID-19 itu kira-kira. Nah, saya kira itu salah satu target dari pemerintah. Nah, di luar itu tentu saja ada target politik gitu. Target politik ini bukan berarti bagi keuntungan pemerintah gitu, tetapi lebih bagi keuntungan kita sebagai bangsa dan negara. Sekarang kalau pilkada tahun 2020 kita undur, taruhlah misalnya kemana? Di 2021. 2021 juga saya nggak terlalu yakin COVID kita itu di bawah 3.000 gitu loh kan. Sekarang aja kan rata-rata COVID kita di angka 4.000. 4.000-an. Padahal itu belum ada nggak ada pilkadanya 4.000-an kan kira-kira gitu ya. Nah jadi kalau kita tunda ke 2021, paling hebat itu menurut saya 3.000-an. Artinya 3.000 juga belum tentu aman kan. Jadi 2021 kalaupun mungkin kita bisa lakukan, baru kita lakukan pertengahan 2021. Jadi pencoblosannya tetap di Desember 2001. Iya. Kalau 2001 pencoblosannya, penghitungan suaranya 2 minggu, artinya kepala daerah yang terpilih itu baru ada 2022. Iya. Kalau mereka dipilih 2022 Januari dan dilantik 2022 Januari, masa bakti mereka akan berakhir 2024. Jadi cuma 2 tahun masa baktinya gitu. Kenapa 2004? Karena 2024 itu sesuai dengan undang-undang, semua pelaksanaan pilkada dan pemilu nasional dilakukan secara serentak. Jadi mereka yang sekarang dipilih tahun 2021 ini, umumnya hanya memiliki 3 tahun masa baktinya. Gitu. Kalau dipilih 2021, berarti cuma ada 2 tahun masa baktinya. Ya pertimbangannya adalah, masa sih kita mengeluarkan uang belasan triliun untuk jabatan masa baktinya cuma 2 tahun gitu kan? Separuh ya? Nggak sampai separuh gitu, sampai setengahnya gitu. Itu mubazir sekali gitu loh kira-kira. Jadi pilihannya bukan lagi 2021 menurut saya. Jadi kalau tetap kita mau menunda pilkada, nggak ada pilihannya ditunda sampai 2024. Nah itu loh kira-kira. Nah kalau ditunda sampai 2024, itu artinya 270 daerah ini ditambah nanti dengan daerah-daerah yang lain, penuh dengan PLT gitu. Udah pasti tuh 2070 ini ya, karena kalau ditunda 2024. Hah? Ya karena tidak mungkin jabatannya diperpanjang sampai 2 tahun. Nggak ada tidak diperpanjang, pasti PLT gitu. Kalau pilihannya ditunda. Karena saya melihatnya kalau ditunda itu nggak mungkin kita lakukan 2021. Karena sama aja ditunda 2021 itu COVID-nya tetap tinggi sekitar 3.000-an kan kira-kira gitu ya. Tapi uang kita keluar tetap sama, bahkan mungkin lebih banyak. Ya. Kalau sekarang masih belasan triliun, bisa mungkin puluhan triliun 2021. Tapi masa bakti yang kita pilih ini cuma 2 tahun juga. Gitu. Buat apa gitu loh kira-kira. Makanya yang realistis itu, efisien, yang betul-betul safety, ya 2024 kan kira-kira itu. Nah kalau 2024 kita laksanakan pilkadanya, 270 kabupaten kota, ditambah mereka
yang akan berakhir masa baktinya 2022-2023 itu semua menjadi PLT. Banyak sekali kan. Masa republik ini seluas ini dipimpin oleh PLT semua. Jadi lebih dari setengah daerah kita dipimpin oleh PLT. Gitu. Itu pertimbangan pertama. Nah, tapi juga harus ingat ada pertimbangan dari aspek publik sebetulnya. Gitu. Iya, Bang. Nah, sekarang kan kalau kita lihat di Amerika itu kan salah satu calon presidennya yang kebetulan incumbent pula kan kira-kira gitu ya, petahana gitu. Dalam hal ini Pak Donald Trump sudah dinyatakan positif COVID-19 gitu. Iya. Ya kan? Itu informasinya kan? Iya, begitu, Bang. Dalam 2 minggu ini beliau diisolasi. Tapi yang menariknya itu tidak jadi alasan bagi Amerika untuk menunda pelaksanaan Pilpres gitu. Iya. Itu kan menarik tuh ya kan? Padahal tingkat COVID-nya lebih tinggi. Sampai presidennya yang kena ya, itu memang luar biasa. Ini presiden dan sekaligus petahana gitu loh. Kandidat juga dan kandidatnya cuma 2, ya kan? Jadi kalau satunya tidak bisa aktif, yang lain dengan sendiri nggak bisa aktif. Iya. Tetapi masyarakat Amerika sendiri berkeinginan tetap digelar pelaksanaan Pilpres. Dan itu tidak mereka jadikan alasan. Dengan COVID yang di Amerika sekarang tetap masih tinggi ya, Bang. Nanti ada orang lebih tinggi dari kita kan? Iya, Amerika masih lebih tinggi. Lebih tinggi dari kita. Kan kalau mereka seingat saya bisa puluhan ribu per hari yang kena COVID. Iya. Nah, dan tingkat yang sembuhnya juga ya sama lah mungkin rate-nya. Mungkin sekitar 4 sampai 5 selisih antara yang sembuh dengan yang kena itu. Iya. Nah, sama dengan kita. Yang mungkin lebih yang menariknya di sana itu karena tentu fasilitas kesehatan mereka jauh lebih baik dari kita gitu. Itu ya, tapi situasinya sama. Masyarakatnya juga tidak disiplin kita gitu loh. Iya. Ya kan demo-demo kemarin soal kulit hitam ya kan itu juga Anda bisa bayangkan itu ya. Jadi tingkat disiplin tidak juga sama seperti kita disiplin ya. Hampir sama lah dengan kita disiplin mereka juga kira-kira gitu ya. Sedang berkumpul, bertemu gitu. Tetapi sakitnya petahana yang sekaligus Presiden Amerika Serikat ini tidak dengan sendirinya menghentikan tahapan pelaksanaan Pilpres mereka, bahkan masyarakatnya tidak mau tahapan Pilpres itu ditundur, itulah kira-kira, ditunda. Kenapa gitu? Karena mereka ingin melakukan perubahan, gitu loh. Semangat ingin perubahannya itu tinggi. Nah, artinya apa gitu? Artinya semua ingin di Pilpres ini presidennya ditentukan lagi, entah Trump atau ada pengganti baru, kira-kira begitu. Iya. Nah, kalau itu kita tarik dengan situasi kita, saya kira mungkin sebagian daerah kita yang melaksanakan pilkada juga, jangan-jangan ada masyarakatnya juga yang tingkat keresahannya sama, kan kira-kira gitu ya. Udah moh nih sama kepala daerah ini kan, kira-kira gitu ya. Artinya jadi lamban ya, menangani COVID-nya lamban atau macam-macam, udah COVID-nya terlambat, ya kan. Sering nangkapin orang, ya korupsinya juga tinggi, dinastinya juga besar, kan kira-kira gitu. Udah moh nih. Nah, masyarakatnya ingin ada perubahan. Tentu saja Pilkada 2020 ini adalah wahana fasilitas bagi mereka untuk melakukan perubahan itu gitu loh, Bang. Oleh karena itulah kemudian ya jangan-jangan sebetulnya di 270 daerah itu juga keinginan untuk pilkadanya tetap dilaksanakan itu kuat gitu. Karena ada semangat untuk menginginkan supaya terjadi perubahan di daerah mereka. Iya. Nah, hal yang lain ini sebetulnya menarik juga dari seorang ya kalau di kita anggota DPR gitu ya, kalau di Prancis itu adalah anggota Senat ya. Jadi di Prancis itu kan pemilu juga tetap dilaksanakan dalam masa COVID seperti sekarang. Ya. Nah, ketika dia tanya, kenapa sih Anda masih tetap ngotot supaya pemilunya dilaksanakan dalam situasi COVID seperti sekarang gitu. Nah, senator ini menjawab, kalau saya tidak mendapatkan legitimasi baru di dalam pelaksanaan pemilu, dari mana saya membuat kebijakan, kata dia. Artinya saya sendiri membutuhkan legitimasi baru secara politik untuk membuat aturan yang lebih katakanlah lebih tertib, lebih keras, lebih macam-macam. Sebagian besar kepala daerah yang ikut pilkada ini
akan berakhir masa baktinya. Itulah kira-kira. Ya, Bang. Dan mau akan diperbarui oleh dia, kan kira-kira gitu. Jadi kalau dia tidak mendapatkan legitimasi politik baru, dia memang agak hati-hati. Entah itu mempergunakan uang, yang menerapkan PSBB, kira-kira gitu ya, dan sebagainya. Tapi kalau ia mendapatkan mandat baru dari Pilkada 2020 yang akan datang, dia mungkin akan lebih berani. Udahlah, sebagian dari ini saya buat untuk angka COVID, menurunkan COVID-19, gitu ya. Saya buat PSBB, kira-kira begitu ya. Kenapa saya buat PSBB? Karena masa baktinya masih 4 tahun lagi ke depan. Jadi dia nggak perlu berpikir lagi soal akan dijatuhkan, macam-macam dan seterusnya, kan kira-kira gitu ya. Jadi dia tenang saja, buat PSBB, macam-macam dan seterusnya itu. Jadi pada aspek itu, pilkada jadi penting agar semua politisi, entah itu yang baru ataupun yang lama, ya mendapat mandat baru untuk membuat kebijakan yang lebih dramatis, gitu. Yang lebih ya progresif lah kata orang sekarang, ya kan? Yang lebih progresif dalam rangka salah satunya adalah menuntaskan penyebaran COVID-19 ini. Jadi menarik para pemirsa Akademik TV, kita bisa melihat bahwa dari paparan Bang Ray tadi, jangan terlalu curiga kepentingan siapa sebenarnya yang menginginkan pilkada tetap lanjut, karena menurut Bang Ray ada keyakinan bahwasanya kita memang bisa mengatasi atau beraktivitas di tengah pandemi. Kemudian yang kedua, stimulus ekonominya juga akan besar gitu. Yang ketiga, ini yang paling penting karena secara politis akan ada banyak benefit dan keuntungan secara politis dengan tetap dilaksanakannya pilkada. Sampai kemudian ada perbandingan dari Bang Ray tadi, beberapa negara juga tetap melaksanakan proses demokrasi gitu, pemilihan. Dan kondisinya juga sama dengan kita. Jadi artinya sebetulnya jangan langsung dicurigai ya Bang ya. Ini pasti ada kepentingan si anu gitu yang di belakang ini semua. Kalau kepentingan itu ada tapi itu terlalu kecil gitu loh, Bang. Iya. Masa untuk kepentingan sekecil itu negara harus tunduk ya. Mereka mengorbankan seluruh rakyat. Nah juga lah. Nggak mungkin setega itu juga gitu. Negara itu. Ada yang mencurigai misalnya karena ada menantu dan anak presiden gitu. So ya gara-gara itu kemudian harus dipaksa, apalagi presidennya sekarang dihadapi dengan masalah undang-undang cipta kerja kan kira-kira gitu ya. Jadi bertumpuk masalah yang dihadapi oleh presiden ini. Saya kira nggak semata-mata itu, tetapi perhitungan yang paling kami ingin pandangan Bang Ray tadi bisa menginspirasi banyak orang juga tidak curiga terhadap keputusan ini gitu. Misalnya ini Bang, apa sih yang membedakan sebetulnya kekhawatiran orang kan pilkada akan membentuk klaster gitu, klaster baru pandemi corona COVID-19. Apa yang membedakan nih? Tadi sudah cerita soal kampanye terbuka ketika orang berkumpul gitu. Sementara di beberapa tempat lain orang juga akan berkumpul. Kemudian proses memilih itu sendiri di bilik suara. Apakah memang potensinya sama dengan kegiatan-kegiatan publik lainnya, Bang? Pilkada ini. Iya, kalau potensi itu bisa sama. Gitu. Bisa sama ya. Apalagi kan kemarin kita berkaca dari pendaftaran pasangan calon ya, yang memang rendah gitu. Iya. Tapi kan setelah itu kan dievaluasi keras masing-masing ya kan, termasuk kita dimintai pendapat bagaimana yang kok bisa begini gitu kan, karena kita juga protes ya. Iya. Kalau tidak terkendali pelaksanaan pilkadanya, tetapi tetap seperti proses pendaftaran itu ya kita juga menolak tahapan ini dilanjutkan kan kira-kira gitu. Nah disitulah kemudian berembuk lagi DPR, Presiden maupun KPU ya atau penyelenggara pemilu gitu. Nah itulah salah satu poinnya adalah ya tidak memperkenankan dilakukan kampanye terbuka. Jadi kampanyenya sekarang darling maupun kampanye fisik ya tetap tatap muka tetapi sifatnya door to door, yang memungkinkan orang tidak melakukan pengumpulan massa gitu ya. Dan sanksinya diperberat. Jadi bukan hanya sekedar sanksi administrasi 1-2, tetapi juga administrasi sampai pada level pembatalan pasangan calon gitu. Ya. Nah, itu kan ini kan aturan baru memang, karena aturan lama nggak ada. Nggak ada orang karena mengumpulkan orang
bisa dibatalkan. Kemudian dibatalkan pasal ininya, pencalonannya nggak ada itu kan. Nah, tapi karena ada COVID, ya COVID ini pengumpulan massa berpotensi akan menimbulkan penyebaran COVID yang lebih cepat gitu, maka itu dilarang dan diberi sanksi yang keras gitu. Nah, jadi sudah mulai diadaptasi, termasuk nanti ya, saya belum tahu apakah PKPU-nya sudah keluar atau tidak gitu, proses pencoblosan maupun penghitungan suara. Apakah pencoblosannya masih tetap seperti yang dulu, atau kita adaptasi sesuai dengan apa namanya itu ya, sesuai dengan situasi yang kita hadapi saat ini, yaitu menghadapi COVID-19 ini gitu. Makanya salah satu idenya adalah memperpanjang waktu pencoblosan. Jadi bukan 7 sampai jam 1, tapi 7 sampai jam 5 sore, ya kan? Malam ditutup, ya apa namanya, kotak suara digembok lah, dijaga aparat keamanan, berserta saksi-saksi, ya kan? Dan seterusnya itu mungkin besoknya baru dihitung. Jadi dihitung itu bisa sehari setelah pencoblosan. Kalau dulu kan hitungannya cuma 1 jam. Pencoblosan berhenti, jam 1 kira-kira gitu, jam 2 istirahat, ya kan? Jam 3 dihitung lagi, kan kira-kira gitu ya. Itu sampai malam, sampai besok. Nah, termasuk penghitungan suaranya. Jadi penghitungan suaranya juga sekarang didesain sedemikian rupa agar tidak menghimpunkan orang di dalam satu ruangan dalam waktu yang sangat lama. Dan ya ini yang lagi kita advokasi agar dibuka ruang yang seluas-luasnya, tentu dengan berbagai metode, berbagai cara yang memungkinkan orang tetap bisa mengawasi ya baik tahapan pencoblosan maupun tahapan penghitungan suara. Makanya sekarang kebijakannya di internal KPU itu ya setahu saya ini adalah mewajibkan seluruh KPU itu yang khususnya yang ikut terlibat pilkada ini membuat apa namanya itu ya, sarana media sosial mereka sendiri gitu. Entah itu YouTube, entah itu Instagram. Kenapa? Karena ini nanti penting dalam rangka juga supaya masyarakat dapat mengakses langsung proses demi proses dalam pelaksanaan pilkada kita. Entah itu waktu pencoblosan, khususnya nanti waktu penghitungan, dan tentu saja nanti penetapan hasil akhir ya, baik di tingkat kabupaten kota maupun nanti di tingkat provinsi. Jadi sudah mulai didesain ya. Saya tidak tahu apakah PKPU-nya sudah keluar atau tidak, tetapi perbincangan-perbincangan ke arah sana waktu demi waktu ini makin sering ya. Sudah ada pembicaraan soal sosialisasi pasal. Sudah menguat sampai ke arah sana. Ya kalau kita lihat, kita bandingkan antara pemilu sebelumnya, tahapannya itu kan ada satu tahapan penting yang dulu cukup panjang, bisa 6 sampai 9 bulan itu, Bang. Itu soal sosialisasi melalui kampanye tertutup, kemudian nanti mendekati hari H-nya baru ada dialog terbuka, semacam kampanye terbuka gitu. Apakah dengan waktu dan juga model yang diatur oleh KPU hari ini itu cukup untuk mensosialisasikan calon? Jangan-jangan orang tidak banyak yang mengenal gitu. Jangankan elektabilitas, popularitas saja tidak banyak nanti yang muncul di tengah di antara para paslon ini. Tentu saja tentu saja pasti ada yang berbeda. Pilkada yang normal dengan pilkada yang tidak normal kan kira-kira gitu. Ada pasti yang kurang. Nah, salah satunya adalah model sosialisasi itu. Nah, itu salah satu resiko yang memang harus kita tempuh. Nah, di situ juga lah sebetulnya peluang para kandidat untuk mengubah juga gaya mereka melakukan kampanye. Jadi kalau kampanye terbuka sekarang udah agak sulit, ya tentu mereka harus sebisa mungkin, sekreatif mungkin untuk mendesain teknis kampanye yang daring tetapi langsung bisa diakses orang. Nah, itu loh kira-kira itu. Jadi ya pasti nggak seperti dalam keadaan normal, dan pasti tidak ideal gitu loh, Bang. Pasti tidak ideal. Jadi kalau dipaksakan ya. Kalau dalam ya artinya tidak bisa dipaksakan. Nggak bisa. Kalau mau betul-betul normal itu tunggu 2024 itu maksud saya. Tapi kalau kita tunggu 2024, banyak korbannya juga banyak gitu. Karena nggak ada kepala daerah ini nanti kan. Coba kalau PLT itu kan tidak boleh membuat keputusan yang mengalokasikan dana. Misalnya kan begitu. Membuat keputusan apakah misalnya PSBB atau tidak. Ya kan kira-kira gitu ya.
Jadi keputusan-keputusan strategis itu nggak mungkin bisa diambil oleh PLT. Jadi dia hanya keputusan administratif. Apa keputusan administratif itu? Ya dananya sesuai dengan dana yang sebelumnya. Kan? Ya, padahal ada perubahan-perubahan kan. BLT-nya juga mungkin berubah, butuh perubahan, tapi dia nggak bisa berubah karena sudah dipatok oleh kepala daerah yang sebelumnya. Gitu. Jadi ada begitu banyak juga kerugian kalau ya semua daerah kita itu kita serahkan kepada BLT dalam situasi seperti sekarang. Kalau situasinya normal, ya kan PLT itu nggak mungkin terlalu masalah gitu loh. Tapi ini juga nggak normal. Semua orang membutuhkan kebijakan yang cepat dan dramatik gitu loh. Nah itu hanya bisa dilakukan kalau kepala daerahnya itu definitif, kira-kira gitu. Nah itu yang saya sebut. Nah jadi pasti ada plus minusnya ya, nggak bisa dihindari. Gitu. Jadi kalau kita melaksanakan pilkada dalam kondisi seperti sekarang, minusnya banyak. Itu loh kira-kira. Karena ya namanya juga tidak normal kan. Tapi kalau kita mau normal ya kita tunggu 2024. Tetapi ya 2002 itu artinya lebih dari 70 daerah kita itu nantinya seluruhnya ditangani oleh PLT. Sementara pada saat yang bersamaan kita ingin ada pertumbuhan ekonomi kan kira-kira gitu ya. Kalau pertumbuhan ekonomi itu hanya mungkin didesain oleh kepala daerah definitif gitu loh kira-kira. Jadi begini Bang, terkait juga dengan legitimasi kepala daerah nanti yang kita hasilkan di pilkada. Ya. Kalau seandainya ini ada nggak kekhawatiran dari Bang Rey sendiri misalnya atau dari dari pemerintah nanti tidak sampai 40% misalnya partisipasi publik yang muncul atau yang ikut berpartisipasi dalam proses pilkada. Artinya lebih banyak orang yang tidak ikut dalam proses ini atau tidak memilih lah kasarnya, tidak memilih sosok bupati atau gubernur yang terpilih daripada orang yang banyak ini istilahnya banyak golputnya karena memang golputnya karena khawatir pandemi gitu. Iya, ya. Itu salah satu faktor ya, maksudnya itu salah satu kekurangan yang memang apa namanya yang pasti muncul ya Bang ya, pasti akan turun ya partisipasi. Saya kira akan turun dengan sendirinya gitu. Ya. Tetapi di Indonesia itu tingkat partisipasi turun itu umumnya bukan karena apa namanya itu ada ini ada itu gitu, tetapi lebih karena apakah calonnya itu menarik bagi pemilih apa tidak. Inilah faktor yang paling utama menurunkan partisipasi pemilih. Gitu. Kalau dilacak, ya kan, oleh masyarakat, tidak ada tokoh yang menurut mereka memang layak dipilih, gitu, ya umumnya akan partisipasi akan turun. Ya, tidak perlu kita khawatir, kalaupun partisipasinya turun, nanti kepala daerah yang terpilih itu tidak legitimate, itu dari sisi. Oh enggak, kita kan nggak punya sistem begitu. Tidak punya sistem kita kan udah rubah sistemnya. Sekarang sistemnya adalah suara terbanyak kan. Siapapun yang mendapatkan suara terbanyak dari yang ikut ya kan, dari yang berpartisipasi. Dari suara sah. Dari suara sah gitu. Iya, namanya suara sah. Dari orang yang tidak ikut gitu. Kalau yang ikut dan nggak ikut itu kalau pasangannya satu tunggal. Ya kan? Jadi kotak kosong melawan pasangan tunggal. Baru dihitung tuh berapa perolehan suara sah kotak kosong, berapa perolehan suara sah dari calon atau pasangan tunggal, kira-kira gitu. Jadi kalau kotak kosong menang, tetap saja walaupun calon tunggal dia tidak bisa dimenangkan kan? Nggak bisa. Dilakukan pemilu ulang. Ya, tapi nggak mungkin juga orang datang ke TPS cuma milih kotak kosong, itu juga logikanya nggak masuk. Ya, tapi kan secara moral kan sudah menyakitkan ya kan. Masa kotak kosong juga kita kalah ya. Ya itu memang sistem yang ya tentu saja bagi orang ya itu memalukan, tapi ya banyak orang nggak peduli yang begitu gitu. Ya beda-beda orang lah memang. Soal moral nantilah. Iya, yang penting bagi mereka berkuasa kok gitu kan. Nggak penting moral-moralnya gitu. Ya, tapi itu nantilah. Tapi saya pikir saya pikir ya. Belum pernah terjadi calon kalah sama kotak kosong. Ada di Sulawesi Selatan ada. Oh ya, ada kemarin ada ya. Oh iya. Ya, ada calon cukup kuat dia gitu, tapi faktanya dikalahkan oleh resistensinya juga kuat gitu.
Iya. Resistensinya juga. Dikalahkan oleh kota kosong. Nah, iya Bang. Terkait dengan kota kosong ini kan ada sekitar berapa ya? Sekitar 18 atau berapa, saya lupa persisnya tuh. Nanti mungkin bisa dicek lagi datanya. Kita cek. Yang di daerah dari 270 ini, ya, yang pasangannya hanya tunggal, hanya satu. Gitu. Nah, bagi saya, kalau masyarakatnya ya memilih golput, justru akan menguntungkan pasangan tunggal ini. Gitu. Kenapa gitu? Karena itu tadi, semakin banyak golput, ya itu artinya semakin mudah dia menang gitu loh. Karena yang dihitung pada dia itu ya suara masuk saja. Nah, kalau orang golput nggak datang ke TPS, memilih kota kosong, artinya kota kosongnya nggak ada yang pilih gitu loh. Nah, sementara si pasangan calon ini yang tunggal ini, berapapun perolehan suara dia, selama bisa mengalahkan kota kosong, dia menang. Gitu. Nah, jadi kalau pemilihnya nggak datang, juga ini ya Bang ya, artinya akan bertentangan juga dengan demokrasi, kekuasaan di tangan rakyat gitu. Artinya suara rakyat itu tidak jadi penentu. Sebetulnya ini kan aturannya yang sebetulnya sangat menguntungkan calon persorangan, pasangan tunggal itu kan. Aturannya menguntungkan karena cukup mendapatkan suara lebih banyak dari kota kosong dia menang. Jadi nggak ada persyaratan misalnya dia harus mendapatkan seperti 30%, 40% dari total pemilih, bukan itu hitungannya. Jadi kalau dia misalnya 30-40 persen pemilih itu, pemilihnya nggak usah datang ke TPS pun nggak apa-apa gitu loh, Pak. Ya, selama dia nggak mendapatkan 30% ya dari total pemilih itu, dia nggak akan menang. Nah, aturan kita nggak begitu. Aturan kita itu menang dari kota kosong selama dia bisa mengalahkan kota kosong berapapun selisihnya, dia ditetapkan sebagai pemenang. Makanya kalau orang golput, hampir bisa dipastikan yang menang itu adalah pasangan tunggal. Jadi kampanye golput itu di daerah-daerah di mana ada pasangan tunggal itu merugikan. Karena artinya apa? Artinya membuat jalan mulus kepada pasangan tunggal itu untuk menang. Iya, betul. Terkait dengan ini juga pelaksanaannya, tadi sudah kita bicarakan soal. Saya boleh nggak pindah isu sedikit ya? Jadi jangan berkutat soal. Karena menurut saya kalau kita terlalu lama di situ itu pilkada ini kan jalan terus, ya kan? Betul. Lalu kita nggak bisa menyiapkan apa yang harus kita siapkan, kan kira-kira gitu. Iya. Nah, maksud saya menyiapkan ke depan apa yang harus kita siapkan, silakan. Nah, itu dia. Itu maksud saya. Sebab itu sekarang jauh lebih penting supaya kita, itu yang penting memang sebenarnya. Iya kan, bisa betul-betul siap dalam melaksanakan. Jadi pilkada sehat itu bukan hanya sehat fisik lah, ya kan? Sehat fisik itu kan diselesaikan melalui protokol COVID-19 kan. Tapi juga sehat demokrasi, sehat hasil gitu loh. Oh iya. Nah, sehat demokrasi itu ya tidak ada pelanggaran, tidak ada politik uang, tidak ada politik identitas, ya itu namanya sehat demokrasi. Tapi juga sehat hasil. Hasilnya seperti apa? Apakah akan tetap menghasilkan ya calon-calon koruptor kan kira-kira gitu ya, calon-calon yang abai. Nah, ini menurut saya perlu sekali sama-sama kita perhatikan. Jangan sampai tiap 5 tahun kita datang ke TPS mempergunakan hak pilih, tetapi kita selalu sembrono. Jadi jangan salahkan dulu yang dipilih. Gitu loh kira-kira. Akhirnya kemudian karena salah, nggak ada gunanya kita datang ke TPS. Kita milih yang terpilih ya tetap koruptor kan kira-kira gitu. Aja yang dapat ya. Iya, harus kita evaluasi kepada kita. Apakah memang ya kita sebagai pemilih sudah betul-betul mempergunakan kesempatan memilih orang-orang yang terbaik di antara kita. Nah, oleh karena itulah saya kira ada 3 isu yang penting dicermati oleh para pemilih kita sekarang ini. Ya. Silakan Bang. 3 isunya. Pertama tentu saja sejauh mana visi misi calon kepala daerah ini berhubungan dengan penangkalan terhadap penyebaran COVID-19 ini. Apa visi mereka? Apa programnya? Seberapa besar alokasi dana yang akan dikucurkan oleh mereka dalam rangka untuk menanggulangi COVID-19? Kebijakan-kebijakan apa yang akan mereka lakukan supaya angka pertumbuhan positif COVID misalnya di daerah mereka itu ya kan tidak melonjak.
Kalau bisa turun, ya berapa tahun turunnya, berapa bulan turunnya. Nah itu perlu dirancang dari sekarang oleh para pemilih, ya kan? Pertama. Isu yang kedua adalah soal sikap dan pandangan kepala daerah ini terkait dengan undang-undang atau revisi undang-undang KPK yang lama, gitu loh, gitu. Yang baru, revisi undang-undang KPK yang baru. Nah, kenapa itu kita tanyakan? Untuk menguji sesensitif apa mereka terhadap tindak pidana korupsi. Apakah menurut mereka revisi undang-undang KPK itu menguntungkan bagi pemberantasan korupsi atau tidak? Apalagi kalau terbukti sekarang setelah revisi undang-undang KPK itu KPK-nya jadi begini kan kira-kira gitu ya. Udah jarang nangkap kepala daerah ya kan. Pernah OTT tapi salah orangnya ya kan. Ya kan? Caleg gagal sampai sekarang nggak jelas di mana keberadaannya ya kan kira-kira. Itulah output KPK yang sekarang gitu. Atau output dari revisi undang-undang KPK yang sekarang gitu. Nah, jadi itu harus kita sikapi. Jadi mengujinya bukan lagi tanya apakah kamu anti korupsi atau tidak. Kalau ditanya begitu pasti semua mengatakan saya anti korupsi gitu loh kira-kira ya kan. Itu udah bisa di apa namanya dikalkulasi jawaban itu. Kami pasti anti korupsi gitu. Kalau penting hitam di atas putih ya kan kira-kira gitu. Pakai akte, pakai akta, pakai piagam anti korupsi macam-macam dan seterusnya gitu. Itu kalau kita ujinya begitu ya akan dengan cepat mereka menjawabnya gitu. Tapi kita coba uji saja apa sikap dan pandangan mereka terhadap revisi undang-undang yang KPK yang kemarin. Apakah itu menguntungkan bagi pemberantasan korupsi, memperkuat pemberantasan korupsi, atau sebaliknya, kan kira-kira gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang berhubungan dengan isu kekinian, yaitu sikap dan pandangan calon kepala daerah ini terkait dengan persetujuan dan nanti akan ada pengesahan terhadap undang-undang Omnibus Law ini. Kira-kira gitu loh, Pak. Kenapa itu perlu ditanyakan? Karena mereka sendiri akan berhadapan dengan masyarakat, bukan pemerintah pusat. Yang berhadapan dengan pemerintah pusat itu hanya investor, kira-kira gitu loh, Pak. Jadi pintu masuk investor itu pemerintah pusat, tetapi yang menghadapi gejolak masyarakatnya pemerintah daerah, gitu loh kira-kira. Izin nih, ya kan sekarang kan izinnya semua ditarik ke pusat, termasuk tambang, hutan, ya laut, ya pemanfaatan laut. Hutan, tambang, macam-macam itu sekarang izinnya ke pusat. Jadi pusat mengeluarkan izin, tetapi di daerah itu rakyatnya protes. Entah itu rakyatnya berbasis adat, entah rakyatnya berbasis tradisional, atau ya, masyarakat yang lain. Kan? Nah, yang dimintai pertanggungjawaban oleh mereka siapa? Kan pasti pemerintahan kabupaten kotanya kan, gitu loh kira-kira. Ini kok Bapak berizin nih kepada pemerintah pusat supaya apa namanya ya daerah kita ada izin pertambangan, pembukaan lahan untuk kelapa sawit misalnya begitu ya, dan seterusnya. Jadi perlu sekali ditanya pandangan dan sikap mereka terkait dengan undang-undang Omnibus Law karena kita tahu undang-undang Omnibus Law ini mencabut beberapa kewenangan kabupaten kota ya pemerintah daerahnya tentu saja yang sekarang dinaikkan di level provinsi maupun di level pemerintahan nasional atau pemerintah pusat. Nah, selain contoh izin-izin adalah izin soal UMR. Nah, UMR kan sekarang basisnya ada di tingkat provinsi, kan katanya begitu ya. Jadi upah minimum regionalnya ditentukan oleh pemerintah provinsi. Nah, itu padahal pabriknya, industrinya ada di kabupaten kota. Ya, kira-kira gitu. Nah, artinya apa? Artinya yang nuntut kenaikan itu nanti adalah orang yang ada di daerah itu menuntut ke bupatinya agar upahnya dinaikkan. Sementara yang membuat upah minimum regionalnya bukan dia tapi gubernur, kan kira-kira gitu. Nah, itulah yang kita sebutkan. Makanya perlu ya masyarakat dari sekarang, khususnya teman-teman di Riau, ya kan? Ya kalau ini diakses oleh kawan-kawan di seluruh Indonesia, mobil khusus teman-teman dari seluruh IKDAR ya kan, Ikatan Keluarga Besar Darul Rahman itu. Inilah pegangan kita sekarang menjelang Pilkada 2020 ini. Tanyakan 3 hal itu. Ya kan? Buat koalisinya, buat masyarakatnya, buat organnya untuk memastikan isu ini masuk di dalam perdebatan-perdebatan ya menjelang debat calon paslon yang akan datang ini gitu. Pertama adalah soal tata cara mereka menangani COVID, kedua adalah
ya sikap mereka terhadap revisi undang-undang KPK, dan yang ketiga adalah undang-undang Omnibus Law itu. Nah, dengan itulah kita punya gambaran pijakan kira-kira memilih pasangan yang mana. Dan kira-kira gitu ya, pasangan si A atau pasangan si B atau pasangan si C. Ya. Nah, ini menurut saya yang penting jauh lebih penting disiapkan sekarang gitu oleh kita semua, sehingga kita tidak lagi tanda kutip ya memilih kotak kosong, dan tidak hanya berdasarkan visi misi yang dibuat oleh paslon. Sebab kalau kita baca visi misi paslon itu, wah itu mewah semua ya kan, udah dua bab gitu. Tapi kita tahu itu adalah perumusan, bukan kebanyakan ini janji palsu ya kan. Kalau orang Mandailing di sana mengatakan itu sebetulnya perbincangan kombur gitu ya kan. Jadi perbincangan di kedai kopi kata orang ya kan. Nggak ada yang bisa dipegang kalau namanya perbincangan di kedai kopi alias berkombur itu, nggak ada yang bisa dipegang. Gitu. Cerita enak aja. Jadi kita cerita enak aja. Makanya kita jangan lagi main di situ. Jangan main di markombur, tetapi betul-betul dalam ikatan yang kuat. Setidaknya 3 isu ini kita bisa ukur mereka sejauh mana mereka punya perspektif menghadapi situasi kekinian. Kedua, ya, dalam hal melakukan pemberantasan korupsi. Dan yang ketiga adalah hubungan pusat dan daerah. Dalam hal ini adalah Omnibus Law. Iya, betul. Jadi menarik sekali di ujung sesi kita ini, karena memang waktu kita 1 jam nih Bang Rey. Kami banyak sekali yang ingin kami eksplor sebenarnya tentang bagaimana pilkada, tapi jelas alih-alih kita menolak atau kontroversi soal lanjut atau tidak pilkada, ternyata ada hal yang lebih penting gitu. Hal yang lebih penting adalah menghasilkan pemimpin yang benar-benar mampu dan beradaptasi dengan kondisi hari ini. Jadi bukan pemilunya yang beradaptasi atau pilkada yang beradaptasi, tapi pemimpin nanti yang dihasilkan adalah pemimpin yang betul-betul bisa mengatasi persoalan di tengah pandemi COVID. Bukan begitu ya Bang Rey ya kesimpulannya? Betul. Ya, itu dia. Itu yang penting. Jadi berhenti kita berkontroversi soal pilkadanya, tapi kita fokus sekarang bagaimana proses pilkada ini akan menghasilkan pemimpin yang terbaik. Karena kita punya waktu ada 2024 nanti yang akan menguji seluruh pemimpin dari pusat sampai ke daerah. Tapi sebelum itu kita lakoni, kita harus belajar dulu nih untuk mencari proses demokrasi yang baik. Ya Bang Rey? Ya. Kami mengucapkan terima kasih nih Bang Rey. Sekali lagi atas waktunya bersama kami Akademik TV yang telah menginspirasi soal bagaimana pilkada di tengah pandemi. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Rey ini bisa menjadi bahan pemikiran dan juga wawasan bagi kita semua para pemirsa Akademik TV dan juga seluruh masyarakat bangsa Indonesia ini. Sekali lagi selamat beraktivitas dan terus sehat ya Bang Rey ya, mudah-mudahan karena banyak orang yang juga berharap sebagai aktivis Bang Rey bisa memberi manfaat bagi bangsa ini gitu. Amin. Ya. Dan yang penting nanti kami juga akan mohon lagi nih, jangan kapok. Maksudnya dengan Akademik kita akan diseminasi pemikiran Bang Rey. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama bisa menginspirasi banyak orang. Baiklah pemirsa Akademik TV, kita sampai di penghujung acara. Kami mengundang Anda semua untuk selalu terhubung dengan Akademik TV karena kita akan terus berupaya menyajikan narasumber yang luar biasa di channel YouTube kita ini. Oleh karena itu jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya nanti setiap program baru yang ada muncul di YouTube akan terus kita terhubung gitu. Terima kasih sekali lagi saya Bambang Hermanto, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas semua atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.